Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Hari kerja pertama di bulan September 2024. Hari ini hari Senin 2 September 2024. Ada satu hal penting yang mau saya sampaikan untuk Anda. Nah, ini adalah oleh-oleh juga dari acara Muslim Life Fest yang hari Sabtu yang lalu tanggal 31 Agustus 2024 saya datangi, dan acaranya baru berakhir kemarin di tanggal 1 September 2024, bertempat kemarin di ICE Indonesia Convention and Exhibition BSD. Nah, insyaallah acaranya juga akan digelar di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 30 Desember 2024 di Jakarta Convention Center di Senayan. Nah, gini, apa yang saya bawa kemarin, meskipun itu adalah mereka-mereka yang cara berislamnya atau aliran ajaran Islamnya berbeda jauh banget dengan saya, ya. Kenapa berbeda jauh? Gini, mereka itu kan adalah kalangan RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia, plus rombongan cadaran tutupan Indonesia. Ditambah lagi mereka ini adalah atau biasa disebut jembut, udah jenggotan, jenggotan ya, buandel, edan, tengi, kadang-kadang ya. Dan mereka yang bisa disebut JBL, jilbabnya lebar dan panjang. Gitu. Ya, kadang-kadang mereka juga bisa dikategorikan sebagai jablay. Ya, udah jenggotan brengsek, lebay lagi kadang-kadang. Iya. Iya, kenapa saya bilang brengsek dan lebay adalah alasannya. Alasannya, ya. Nah, walaupun itu, ya, pendeknya mereka ini adalah kaum Wahabi, ya. Kaum Wahabi yang ngaku-ngaku apa? Salaf. Manhaj salaf, ya, ngaku-ngakunya. Kaum Wahabi ini pintar loh. Kaum Wahabi ini pintar memang. Pintar ngaku-ngaku, pintar nyamar. Biar gak ketahuan kalau mereka ini sebenarnya adalah ahlul mufsid, perusak. Ahlul mufsidul Islam wal mufsidus sunnah. Sebenarnya mereka ngaku-ngakunya sunnah. Oh, branding, oh manhaj salaf, manhajus sunnah, ya. Padahal sebenarnya mereka ini perusak sunnah itu sendiri, perusak salaf itu sendiri. Salaf itu kan salafus saleh. Artinya kan kalau secara teks, ya, salafus saleh ini kan para pendahulu, para leluhur kita yang saleh-salehah. Makanya saya selalu sampaikan, salafus saleh. Semoga orang-orang tua kita, para buyut-buyut kita, para leluhur garis keturunan kita termasuk dalam golongan salafus saleh. Apa itu? Para pendahulu dan leluhur kita yang saleh dan salehah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Gitu. Kalau secara konteks, salaf ini artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa lagi yang lain gitu. Nah, terlepas dari itu, ada satu hal yang menjadi pembahasan kita pada pagi ini. Apa itu? Beragama Islam dengan riang gembira dan berlogika. Kenapa berlogika? Beberapa kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak gunakan akalmu? Gitu. Mengapa kamu tidak guna otakmu? Gitu kan? Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu bukan kepada hewan, tapi kepada manusia. Manusia ini kan makhluk berakal, toh? Iya. Manusia ini kan makhluk berakal. Berakal pikiran. Keistimewaannya Allah menciptakan manusia, bahkan sampai diabadikan dalam Quran surah Al-Insan. Kemudian Al-Insan, manusia, ya.
itu disebutkan bahwa keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lain, karena manusia itu dikurniakan, dianugerahi akal, akal pikiran. Untuk apa? Ditujukan untuk berpikir, untuk menggunakan logika. Nah, jadi Islam ini adalah agama yang sangat balance. Beriman dengan perasaan, tapi beriman pun juga harus pakai logika, pakai akal. Gitu guys. Nah, jadi imbang intinya. Islam sangat berperasaan, menggunakan emosi, menggunakan perasaan dalam imannya, tapi juga Islam mendorong menggunakan akal pikiran dan rasionalitas dalam menjalankan agama Allah yang satu ini. Gitu. Jadi apa-apa memang kita harus berpikir menggunakan akal pikiran kita yang sehat gitu. Menggunakan akal pikiran kita yang bagus, yang sehat, yang baik gitu. Kalau akal pikiran kita tidak baik, maka sesuatunya juga tidak baik. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Ya, lanjut. Iya, jadi biasa aja sesuatu yang saya lakukan tadi. Nah, jadi gitu teman-teman. Ketika Islam sangat mentuntun kita gunakan logika, gunakan akal sehat, ya sudah, tiada lain daripada kita sibuk berbantah-bantah, lebih baik kita ikut saja. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi para pemirsa yang berbahagia, jadi beragama Islam ini berimbang. Di satu sisi kita menggunakan perasaan kita, menggunakan emosi kita, menggunakan rasa, tapi di satu sisi kita juga diwajibkan menggunakan akal pikiran dan logika untuk beberapa kasus tertentu. Pada intinya ya kita tempatkan sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan secara proporsional seperti itu ya. Ada waktunya kita menggunakan akal, ada waktunya kita menggunakan perasaan atau emosi. Itu poin pertama. Poin yang kedua ya, kita berislam itu jangan kaku-kaku banget ya. Jangan menyibukkan dengan kamu tidak ikut ini, kamu bid'ah, kamu sesat, kamu masuk neraka. Jangan sering-sering begitu. Ya. Toh saya tidak pernah menyesat, toh saya juga enggak pernah tuh mau mengatakan itu kaum Wahabi, kaum cingkrangan, cadaran, burkoan, sesat apa segala macam. Enggak pernah saya seperti itu. Ya, saya bilang ya mungkin mereka nggak jelas saja itu sanad keilmuannya dari mana, ya asal-usulnya dari mana, itu sanadnya nggak jelas kan. Mereka salah guru sanadnya bukan ke Nabi Allah Muhammad SAW, tetapi ke Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri ajaran Wahabi, ke Muhammad yang satunya. Ya, jadi santai aja gitu loh, nggak perlu kita saling sesat-sesatkan, saling kafir, nggak usah begitu ya. Kita bawa enjoy yang gembira gitu loh. Dan kita pun mengenalkan Islam juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita bahkan ya, juga dengan cara yang menyenangkan. Kayak kemarin tuh ada sesi buat anak-anak, dibikin dengan suasana yang amat menyenangkan teman-teman ya, sangat-sangat menyenangkan gitu loh. Berarti tandanya apa? Kita berislam pun juga harus dengan riang gembira, juga penuh bahagia gitu loh. Jangan kita pikir sedih mulu, jangan kita mewek mulu. Muhasabah, iya, muhasabah, introspeksi diri itu harus wajib teman-teman. Kita punya rasa takut akan kalau kita buat salah, buat dosa gitu ya, takut masuk neraka, itu hal yang sangat wajib teman-teman ya. Tapi jangan larut terus gitu,
kita bersama juga harus ada riang gembiranya. Makanya kan kita diminta kita nih berdoa bahagia dunia dan akhirat gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kita gembira. Kita gembira di dunia, gembira juga di akhirat. Jangan hanya gembira di dunia, ntar sengsara di akhirat. Jangan. Nah, walaupun kita oke lah dari latar belakang ekonomi dan status sosial yang berbeda-beda, kemampuan finansial ekonominya juga beda-beda. Tapi bagaimana caranya kita berislam ini dengan bahagia? Itu yang harus kita sama-sama pikirkan. Makanya, yuk kita berislam itu riang gembira. Kita bawa dengan suasana yang gembira. Jangan kaku-kaku banget. Jangan Islam itu marah-marah. Gimana orang mau simpatik? Gimana orang mau kenal dengan Islam? Gimana orang mau masuk Islam coba? Gimana orang mau memandang Islam itu agama baik kalau disampaikannya pakai marah-marah, pakai ancam-ancam, pakai hantam segala macam? Jangan gitu. Kalau kita bawa Islam kita dengan sejuk, dengan menyenangkan, insya Allah orang akan mengenal Islam. Oh, Islam itu agama yang menyenangkan, agama mudah, agama yang membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada riang gembira gitu. Jadi berislam dan riang gembira itu adalah bukan berislam dengan bermarah-marah, tapi dengan ramah tamah. Kita sambut mereka kepada agama Allah ini. Kita bawa agama Allah ini dengan banyak senyum, dengan banyak hiburan, dan dengan cara-cara yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.